A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hadi TV yang budiman, di mana saja Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan sebagaimana biasa, semoga selalu aktif dalam meningkatkan iman dan takwa, akhlakul karimah, dan mempertahankan segala kebaikan yang telah dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita yang telah lalu, ketika kita memulai dengan riwayat, yakni bertabaruk dengan sebuah riwayat, karena riwayatnya agak panjang, maka akan saya teruskan penjelasannya pada pertemuan kali ini. Riwayat yang dimaksud adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ditanya, su'ila Amirul Mu'minin alaihissalam anil ilm, faqala arba'u kalimat an ta'budallah biqadri hajatika ilaihi wa an ta'siyahu biqadri sabrika 'alan nar wa an ta'mala lid-dunyaka biqadri umrika fiha wa an ta'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Imam Ali ketika ditanya mengenai ilmu, Imam Ali mengatakan ada 4 kalimat dan ini sudah saya terangkan pada pertemuan yang telah lalu bahwa Imam Ali bukan mendefinisikan ilmu dalam artian mahiyah atau esensi sebagaimana yang dibahas di dalam logika tentang definisi, tetapi di sini Imam Ali mendefinisikan ilmu dilihat dari fungsi atau hasilnya, dan sudah tentu ilmu yang di sini merupakan ekstensi pertamanya atau wujud pertamanya adalah ilmu-ilmu ketuhanan atau yang menyangkut agama dan apa saja yang menghasilkan dari 4 kalimat yang disampaikan oleh Imam Ali alaihissalam ini. Dan untuk potongan pertama sudah saya terangkan pada kajian yang telah lalu, yakni anta'budallah biqadri hajatika ilaih, yakni hendaknya kalian mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, mengabdi, yakni taat dalam segala bidang kepada Allah sesuai dengan keperluanmu kepada Allah. Dan sudah diterangkan bahwa lahir batin kita, seluruh wujud kita, bahkan setiap atom daripada badan kita itu memerlukan kepada Allah dari sejak awal keberadaan sampai nanti di akhirat. Maka sebenarnya seluruh eksistensi kita ini merupakan hakikat kehajatan atau keperluan kita kepada Allah. Sebagaimana juga para filosof mengatakan bahwa sebenarnya akibat atau makhluk adalah bukan merupakan suatu wujud yang diberi sifat dengan sifat akibat, akan tapi jati diri dan hakikat daripada makhluk ini atau akibat ini adalah dirinya itu. Jadi keperluan, ya, di mana perlu ini merupakan sifat daripada di mana sebagian orang mengira bahwa perlu ini, yakni perlunya akibat kepada sebab,
sebagian orang mengira bahwa ini merupakan sifat daripada akibat, tapi Mullah Sadra, filsuf besar Syiah, menyatakan bahwa dengan pembuktian ilmiah membuktikan bahwa perlunya akibat kepada sebab ini bukan merupakan sifat daripada akibat, melainkan jati diri daripada akibat itu sendiri. Yakni wujudnya itu adalah hajahnya dia. Wujudnya itu adalah hakikat perlunya dia kepada sebab. Oleh karena itu pendek katanya adalah tidak lain daripada keberadaan kita itu kecuali adalah hakikat keperluan kita kepada Allah atau perlunya kita kepada sebab. Oleh karena itu ibadah kita mesti menyeluruh, mencakup seluruh aspek, baik pribadi, keluarga, lingkungan, politik, budaya, ekonomi, dan seterusnya. Dan sudah tentu harus melalui ilmu sesuai dengan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berinisiatif sendiri. Jadi cara beribadahnya adalah di samping menyeluruh dalam segala kehidupan, taat kepada Allah dalam seluruh kehidupan. Supaya orang bisa taat, sudah tentu dia mempelajari apa yang mesti ditaati itu. Apa perintah Allah dalam ekonomi, apa perintah Allah dalam politik, apa perintah Allah dalam budaya, apa perintah Allah dalam keluarga, dan seterusnya, dalam pendidikan dan seterusnya, dalam pertahanan, dalam kenegaraan dan seterusnya, apa perintah Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita pelajari, baru kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita dan semampu-mampunya. Dan karena itulah kita harus menaati Allah dalam segala bidang sesuai dengan keperluan kita kepada Allah, dan keperluan kita kepada Allah adalah seluruh kehidupan kita. Potongan yang kedua adalah wa anta'siyahu biqadri sabrika 'alan nar, dan hendaknya kalian bermaksiat kepada Allah sesuai dengan kemampuan bertahanmu di dalam neraka. Jadi kalau taat kepada Allah sesuai dengan keperluanmu kepada Allah, di mana keperluanmu kepada Allah adalah seluruhnya hakikat dirimu, hakikat kehidupanmu, maka dalam seluruh kehidupanmu, dalam seluruh aspek kehidupanmu, dan sampai ajal mendatangimu, kamu harus mengabdi kepada Allah, yakni taat kepada Allah, menyesuaikan seluruh ucapan, sikap, dan seterusnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara potongan yang kedua tentang ilmu ini, yaitu hendaknya kalian bermaksiat kepada Allah sesuai dengan kemampuan bertahanmu di dalam neraka. Nah, sudah tentu tak ada satu orang pun yang bisa bertahan di neraka walaupun sedetik saja atau 1/1000 detik. Nah, karena tidak ada orang yang mampu bertahan di neraka 1/1000 detik pun, berarti kita tidak bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani wa ta'siyahu biqadri sabrika 'alan nar. Hendaknya kalian bermaksiat kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian bertahan di neraka. Nah, dengan demikian para pemirsa yang budiman, berarti kita tidak bisa melakukan maksiat sedikit pun kepada Allah. Dan ini harus dibudayakan di masyarakat kita, khususnya Indonesia, di mana dikatakan bahwa bahwa manusia mestilah berdosa. Tidak mampu orang tidak melakukan dosa. Ini sebenarnya salah. Karena agama jelas. Seperti Imam Ali katakan ini, bahwa kalau kalian mampu bertahan, silahkan bermaksiat. Nah, tapi karena tidak ada yang mampu bertahan, berarti tidak boleh maksiat. Nah, budaya kita khususnya di Indonesia memiliki budaya yang kurang bagus, yang mengatakan bahwa yang maksum itu hanya Rasul, sementara kita tidak bisa maksum.
pernyataan itu ada benarnya tapi ada juga salahnya. Kalau yang dimaksudkan maksum tersebut adalah maksum dari lupa, di samping maksum dari dosa juga maksum dari lupa, maksum dari tidak sengaja misalnya. Nah, itu memang khusus untuk Rasul, karena yakni khusus untuk Rasul dan para imam, karena Rasul penerima wahyu, imam penerus wahyu. Jadi mereka menjadi ukuran bagi masyarakat. Apakah ini haram, apakah ini halal. Nah, kalau mereka tidak maksum dari sisi lupa, maka nanti dikira bahwa yang dilakukan itu merupakan hal yang halal, padahal haram. Tapi karena lupa dilakukan. Nah, lupa dan tidak sengaja memang tidak dosa. Akan tapi Rasul dijaga oleh Allah, kemudian imam juga dijaga oleh Allah, karena mereka ukuran masyarakat dalam perbuatan kesehariannya. Apakah boleh atau tidak boleh, haram tidak haram, itu jadi ukuran. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan sekalipun lupa dan tidak dosa, tapi akibatnya akan fatal karena dikira nanti apa yang dilakukan itu adalah dari Islam. Tapi selain Rasul dan para imam alaihimussalam, nah itu tidak dijaga dari sisi lupa dan tidak sengaja. Nah, tapi diwajibkan kita melakukan taat. yakni kita wajib menaati Allah dalam segala bidang dan tidak boleh maksiat sedikit pun, yakni tidak boleh maksiat yang disengaja. Nah, jadi kalau tidak sengaja itu tidak akan dihitung maksiat sekalipun salah. Nah, akan tetapi dalam pembahasan yang lebih rinci bahwa orang yang tidak belajar juga akan didosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang yang tidak belajar kemudian melakukan kesalahan dari apa yang dilakukannya, itu Allah akan menghujat dia di akhirat nanti. Kenapa engkau membuat perbuatan ini? Sementara engkau tidak memiliki ilmu tentang ajaranku dalam perbuatan ini. Nah, nekatnya seseorang melakukan sesuatu yang tidak diketahui, itu akan menjadi bala bagi dirinya, dan itu dihitung sebagai orang yang sengaja. Akan tapi kalau sudah berikhtiar, sudah belajar dan merasa tahu, tidak dengan kesombongan belajarnya, sudah merasa tahu, kemudian dengan tulus, kemudian melakukan, tapi salah juga, insya Allah di sini dimaaf. Terlebih lagi kalau lupa. Jadi hal yang lupa, hal-hal yang dilakukan dalam manakala kita lupa, maka Allah akan memaafkan kita. Tapi kalau sengaja melanggar, jadi sudah tahu ini salah tapi dilakukan, atau tidak belajar sehingga tidak tahu bahwa hal ini salah lalu dilakukan, maka hal ini akan dikenai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ekstrimnya, pendek katanya, kita sebenarnya semua orang diwajibkan maksum, karena dosa itu adalah haram. Haram wajib ditinggalkan. Berarti ketika wajib ditinggalkan, berarti wajib taat. Nah, ketika wajib taat, berarti tidak ada dosa. Semuanya adalah pahala. Jadi sebenarnya semua manusia diwajibkan maksum. Dalam artian melakukan sesuatu dalam kesengajaan, yakni hal-hal yang dilakukan dalam kesengajaan dia. Apakah kesengajaan itu melanggar atau kesengajaan itu tidak belajar. Nah, jadi tapi maksum dari lupa dan tidak sengaja, nah itu tidak diwajibkan bagi kita. Tapi Rasulullah dan Ahlul Bait alaihissalam sebagai pengemban Rasul, Khalifatul Rasul, itu harus terjaga dari segala macam kekeliruan, karena mereka sebagai ukuran. Nah, para pemirsa yang budiman, dari potongan kedua ini, yakni hendaknya kalian bermaksiat kalau mampu bertahan di neraka. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah hendaknya kamu jangan melakukan maksiat sedikit pun. Nah,
ketika kamu jangan melakukan maksiat sedikit pun, berarti kita wajib membersihkan diri, yakni mengismahkan diri, memaksumkan diri dari segala macam salah dan dosa yang disengaja, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Untuk potongan berikutnya insya Allah akan saya teruskan pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi Imam Ali di sini kurang lebihnya mau mendefinisikan ilmu dari sisi fungsinya, dari sisi kegunaannya, ghayahnya, tujuannya, di mana Imam Ali mengatakan ilmu itu adalah 4 kalimat: mengabdi, menaati Allah sesuai dengan keperluanmu kepada Allah, bermaksiat kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu bertahan di neraka, dan wa ta'mala lidunyaka biqadri umrika fiha, hendaknya kamu beramal untuk duniamu seukuran umurmu di dunia, wa an ta'mala li akhiratika biqadri baqaika fiha, dan hendaknya kamu melakukan hal-hal yang untuk akhiratmu seukuran dengan kebertahananmu atau sesuai dengan keberadaanmu di sana. Insyaallah ini akan diterangkan berikutnya. Kembali kepada pelajaran kita atau kajian kita tentang strukturalisasi akhlak. Pada pelajaran yang telah lalu saya telah menerangkan tentang kalah menang antara daya-daya yang 4, terutama sekali antara akal dan daya-daya yang lain, di mana kalau menang itu berarti, yakni kalau akal menang berarti kita insya Allah akan menjadi ekstensi atau salah satu keberadaan dari ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qad aflaha man zakkaha, telah berjaya orang yang telah membersihkan jiwanya. Tapi kalau sebaliknya maka akan menjadi nauzubillah, menjadi ekstensi atau bagian keberadaan dari ayat berikutnya, wa qad khaba man dassaha, dan akan merugi orang-orang yang mengotorinya. Dan sudah dijelaskan secara sepintas kemarin bahwa, atau pada pelajaran yang telah lalu, bahwa mengotori dan membersihkan jiwa ini bukan meniadakan daya-daya yang lain. Jadi membersihkan jiwa bukan meniadakan daya-daya yang lain, akan tapi menjadikan akal sebagai raja adil, ratu adil, atau raja adil yang mengontrol daya-daya yang lain. Sudah tentu untuk menjadi ratu adil, dirinya sendiri harus adil dulu, yakni akal ini harus diisi dengan ilmu-ilmu keislaman, baru setelah itu ia mengontrol daya emosi, daya lezat, dan daya angan-angannya. Tapi kalau tidak diisi dengan ilmu keislaman, dan dia mengontrol daya-daya yang lain dengan ilmu-ilmu yang salah, yang bukan Islam, kemudian atau sebaliknya, ya, atau bahkan lebih parah lagi, bahkan daya-daya yang lain ini mengontrol akalnya, maka inilah yang disebut mengotori jiwa. Oleh karena itu hal ini akan membuat manusia celaka. Nah, ini merupakan catatan kedua. Sekarang kita akan memasuki catatan ketiga, yaitu kemanusiaan manusia tergantung kepada akalnya. Sering saya utarakan pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu bahwa definisi manusia adalah binatang rasional. Di sini tidak ada orang yang mengingkari, tidak ada yang ragu terhadap hal ini. Yakni kecuali sebagian orang yang kadang-kadang sok mengatakan agami, yakni sok mengatakan agamis, akan tapi dia tidak senyatanya agamawan. Ada yang mengatakan manusia adalah insan mukallaf, ya hayawan mukallaf, makhluk mukallaf. Jadi manusia adalah makhluk yang diberi taklif. Diberi taklif ini merupakan taklif ini para pemirsa, kita harus tahu bahwa definisi ini adalah menguat atau mahiyah atau esensi atau definisi
itu adalah mengurai zat-zat yang dimilikinya. Jadi yang tidak bisa terpisahkan. Tapi kalau taklif ini para pemirsa itu terpisahkan dari manusia, khususnya manakala manusia sudah mati atau nanti masuk neraka atau masuk neraka, di sana sudah tidak ada taklif lagi. Apakah mereka tidak dikatakan manusia? Nah, jadi manusia ini pada hakikatnya adalah binatang rasional, yakni binatang yang berakal. Nah, karena manusia ini adalah binatang rasional, maka sudah tentu kerasionalan manusia ini akan ada di dunia dan akan ada di akhirat. Di mana saja akan ada. Jadi pemahaman terhadap universal, penerapan universal terhadap ekstensinya individu-individunya ini hanya dimiliki oleh akal. Dan manusia baik dalam keadaan hidup di dunia atau hidup di alam kubur atau hidup nanti di akhirat, itu kondisi ini tidak berubah. Nah, sekalipun kondisi lainnya berubah, misalnya kita tidak mengerti cara berpikir mereka, tidak bisa berdialog dengan mereka ketika kita di dunia, mereka di alam kubur atau di akhirat, misalnya. Tetapi nanti ketika kita mulai sealam dengan mereka, maka kita akan mengenali mereka, terutama di akhirat kelak. Oleh karena itu Allah nanti berhujjah, berdalil kepada manusia ketika menghisab manusia, karena manusia dapat menangkap argumentasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan demikian maka akal manusia ini tidak meninggalkan manusia. Dan untuk sebagai peringatan kecil saja bagi yang belum terbiasa berpikir filosofis, bahwa akal ini bukan otak. Otak ini hanya sebagai alat untuk digunakan akal manusia. Nah, otak ini sifatnya hanya di dunia ini. Jadi ketika kita di dunia, maka otak ini ada, dan kalau otak ini rusak, maka berpikir manusia juga tersendat. Seperti penglihatan. Yang melihat adalah ruh kita, bukan mata. Mata ini hanya alat saja untuk melihat. Akal juga, otak juga begitu. Jadi kalau saya katakan akal di mana saja, saya mengatakan akal, itu bukan berarti otak. Tapi akal yakni kemampuan ruh atau daya ruh yang untuk menangkap dan memahami apa yang disebut universal dan sekitarannya. Sekitarannya itu adalah seperti argumentasi penerapan antara universal kepada individunya. Misalnya seperti umpamanya benda ini panas, misalnya. Umpamanya benda ini panas, dan setiap yang panas misalnya memberikan kehangatan, maka benda ini memberikan kehangatan sudah tentu kalau jaraknya diatur. Umpamanya seperti itu. Jadi perkataan atau kesimpulan berpikir ketika mengatakan bahwa semua yang panas, pernyataan semua yang panas ini menunjukkan apa? Keuniversalan. Nah, berarti manusia mengerti tentang universal. Tapi kalau binatang itu tidak demikian. Dia mesti melihat hal itu terus-menerus, kemudian menghindarinya. Yakni kalau berbahaya sudah tentu. Dan mendatangi terus-menerus dan memakannya kalau dirasa enak di mulutnya. Tapi dia tidak bisa menyimpulkan seperti kambing misalnya. Duduk dalam kesendiriannya terus berpikir bahwa semua rumput itu enak. Nah, itu tidak bisa kambing. Jadi harus melihat lalu memakannya. Begitu. Jadi harus dengan eksperimen terus-menerus tanpa bisa menyimpulkan secara universal. Tapi manusia tidak demikian. Manusia mampu menyimpulkan kesimpulan universal. Inilah yang disebut dengan rasional. Nah, dengan penjelasan ini dapat dipahami bahwa hakikat manusia adalah rasionalnya, yakni binatang rasional. Binatang yakni benda berkembang seperti kecil ke besar atau beranak pinak. Benda berkembang, perasa yakni kalau dicubit sakit,
kalau mendekat api panas. Nah, ini binatang, definisi binatang. Benda benda berkembang, perasa dan bergerak dengan kehendak, kemana saja dia pergi dengan kehendaknya. Tapi kalau pohon bergoyang kanan kiri bukan karena kehendaknya, tapi karena ditiup angin. Nah, binatang adalah benda berkembang, bergerak dengan kehendak. Nah, kalau manusia tinggal ditambah satu lagi, rasional. Kalau kuda katakanlah meringkik, sekalipun meringkik bukan diferentianya, bukan pembeda dekatnya, mungkin juga sifat saja. Jadi tinggal ditambah saja binatang-binatang yang lain, tinggal ditambah apa namanya kekhususannya, yakni yang mengkhususkan dia, yang dalam istilah logika dikatakan dengan diferentia atau fasal, dalam bahasa Arabnya fasal. Nah, untuk menyatakan, untuk membuat definisi manusia, kita tinggal menambah rasional pada binatang. Yakni apa? Binatang rasional, yakni benda berkembang, perasa, bergerak dengan kehendak, dan rasional. Nah, kenyataan seperti ini harus diketahui bahwa sebenarnya rincian-rincian ini tidak terlalu banyak fungsinya kecuali yang terakhir, yakni yang faslun akhir, yakni diferentia daripada setiap esensi. Jadi pada hakikatnya di sini adalah manusia itu adalah rasionalnya itu, begitu. Nah, oleh karena itu badan ini mau tiada atau tidak tiada, artinya badan ini ada atau tiada, itu manusia masih tetap dikatakan manusia, karena jati diri manusia sebenarnya terletak pada faslun akhirnya, yakni pada diferentia yang paling akhir, yaitu rasional. Pendek kata para pemirsa bahwa hakikat manusia ini diukur dari rasionalnya itu. Nah, dengan demikian mafhumnya, yakni mafhum kebalikannya, pahaman kebalikannya apa? Bahwa kapan saja manusia tidak menggunakan rasionalnya, maka dia tidak layak dijuluki sebagai manusia, sekalipun lahiriahnya adalah manusia. Tapi di mata Allah, di mata hakikat, di mata kenyataan, itu dia sebenarnya sudah keluar dari kemanusiaan manusia. Kemanusiaan yang saya maksud di sini adalah jati diri, bukan sosial. Nah, oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, pemirsa Hadi TV di mana saja Anda berada, karena hakikat manusia itu tergantung kepada rasionalnya, berarti manusia ini pada hakikatnya akan diukur oleh Allah, akan diukur oleh mata hakikat, mata kenyataan dari bagaimana menggunakan rasional. Rasional ini bukan hanya memecahkan matematik, itu terlalu kecil. Rasional ini apa saja, terutama tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, bagaimana mengabdi apa tidak? Kita mengikut agama Tuhan atau tidak? Kita berpolitiknya mengikut Tuhan atau tidak? Kita prinsip-prinsip ekonomi, politik, sosial, budaya mengikut Tuhan apa tidak? Ini semua argumentasi daripada rasionalisasi kita. Jadi kalau kita tidak memfungsikan rasional kita ini dalam segala kehidupan, berarti sejauh atau seukuran atau sebanyak kita tidak menggunakan rasional ini, sebanyak itu pula kita keluar dari manusia. Apakah dalam mengatur rumah tangga, suami menghadapi istri, istri menghadapi suami, anak menghadapi ayah, ayah menghadapi anak, keluarga, tetangga. Pokoknya pendek katanya dalam seluruh kehidupan manusia, orang atau manusia harus menggunakan rasionalnya. Sebanyak apa dia meninggalkan rasionalisasinya, berarti sebanyak itu pula dia harus dia keluar dari manusia. Dan rasionalisasi itu berakar kepada kenyataan bahwa apakah kita mengambil syariat Tuhan atau tidak dalam segala bidang, bukan hanya sholat dan puasa, dalam segala bidang. Nah, ketika kita mengatakan tidak mengambil dari Tuhan, berarti kita sudah keluar dari kemanusiaan manusia.
Oleh karena itu, para pemirsa, kita hendaknya menggunakan semaksimal mungkin nasional ini dan semoga selalu dibimbing oleh Allah dalam menggunakan nasional kita ini dan tabah dalam melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi thahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.